Di awal film Quiet Place Die One terlihat Sammy beserta kucing belang Frodo naik bus untuk ke suatu tempat. Bus pun berjalan dan di tengah perjalanan pun berhenti. Sammy penasaran dan melihat sebenarnya apa yang terjadi. Para penumpang bus melihat ke arah luar. Sammy pun mendekat sebenarnya apa yang terjadi. Dan terlihat hujan meteor yang begitu mengerikan dari langit. Terjadilah ledakan yang begitu dahsyat. Sammy selamat karena di posisi belakang. Dia pun keluar untuk mengetahui apa sebenarnya yang terjadi. Terlihat kabut asap yang begitu tebal sampai jalanan tertutupi dan terlihat orang panik berlarian seperti ada yang menyeret dan menarik ke atas. Sammy terlihat sangat panik melihat kejadian semua ini dan segera bersembunyi sambil mencari tahu sebenarnya apa yang terjadi. Terlihat dari kejauhan sosok bayangan yang begitu aneh dan mengerikan melompat menyerang dan menabrak mobil, akhirnya terjadi ledakan. Sammy selamat dan tersadar ingin berteriak, segera ditutupi oleh sang penolong. Henry memberitahukan kepada Sammy agar jangan bersuara. Bisa terdeteksi oleh pendengaran ultrasonik makhluk asing yang menyerang mereka. Sammy akhirnya paham situasi dan keadaan yang sedang terjadi. Terlihat banyak yang sedang berdoa dan sangat ketakutan. Dalam tempat persembunyian, Sammy bertemu dengan kawannya Price. Dia telah menyelamatkan kucing belang kesayangan Sammy, Frodo. Akhirnya Sammy sangat senang bertemu kembali dengan kucing kesayangannya. Terdengar himbauan dari petugas patroli agar jangan keluar dan tetap waspada. Suara keras dari mikrofon justru mengundang makhluk asing untuk datang mendekat. Mereka semua kaget dan kucing Frodo berlari. Sammy mencarinya dan melihat kucing Frodo di depan pintu. Terlihat sesuatu mendekat, Sammy terlihat cemas. Kucing Frodo menggaruk-garuk pintu menimbulkan suara. Makhluk di luar semakin mendeteksi. Kucing Frodo menimbulkan suara. Makhluk asing segera menjebol pintu dan menyerang ke dalam. Sammy terlihat sangat ketakutan melihat perwujudan makhluk asing yang sangat mengerikan. Makhluk asing atau alien segera mendekat. Mereka menyebutnya Death Angel, makhluk asing invasi ke bumi dari planet yang tanpa cahaya. Mereka tidak mempunyai mata dan mendeteksi dengan suara ultrasonik. Kepalanya bisa terbuka untuk mendeteksi suara. Di saat situasi yang mencekam, terdengar sirine petugas dari luar. Death Angel segera keluar menyerang dan mengejar sumber suara beserta kawanannya yang lain. Itulah invasi makhluk asing yang menyerang kota mereka. Sammy terlihat sangat ketakutan. Terdengar bunyi ledakan yang sangat keras di luar. Samira dan kawannya segera keluar untuk mencari tahu sebenarnya apa yang terjadi. Suasana di luar sangat kacau, banyak gedung yang terbakar. Pasukan tempur menembak kawanan Death Angel sehingga terkena beberapa gedung. Terlihat suasana sangat mencekam dan terlihat jembatan Manhattan ambruk, roboh, hancur dan terbakar. Mereka melihat dengan penuh ketegangan. Suasana semakin mencekam. Mesin generator berbunyi dan bisa berbahaya, bisa terdeteksi oleh Death Angel. Samira terlihat ketakutan. Price mencoba mematikan mesin dan berhasil, tapi kainnya sobek, tersangkut dan berbunyi keras. Bisa terdeteksi oleh Death Angel. Suasana terlihat sangat tegang dan mencekam. Death Angel pun datang dan menyerang Price. Samira terlihat kaget dan ketakutan, spontan ingin berteriak tapi harus ditahan. Terlihat situasi perkotaan semakin mencekam. Helikopter memantau dari atas pergerakan Death Angel yang menuju ke suatu arah. Mereka melompat dan bergerak sangat cepat. Terlihat Samira bersembunyi agar tidak terdeteksi oleh Death Angel. Suasana sangat mencekam. Setelah situasi agak tenang, Samira dan kucing Frodo mencoba keluar untuk melihat situasi dan keadaan di luar. Perkotaan terlihat hancur. Samira terus berjalan dan mencari peralatan yang dia butuhkan. Setelah mendapatkan perlengkapan yang dia butuhkan, Samira berjalan kembali dengan kucing Frodo menelusuri perkotaan sambil terus mencari siapa tahu bertemu dengan manusia yang lain. Petugas patroli keamanan menginstruksikan warga kota untuk segera menuju ke pelabuhan South Street dan akan dievakuasi di sebuah kapal besar. Suara roda dari koper dan juga kursi roda yang berdenyit bisa membahayakan dan terdengar oleh Death Angel. Suasana perkotaan terlihat mencekam dan Death Angel pun datang menyerang. Warga kota pun panik dan berlarian. Suara kegaduhan menambah banyak datangnya alien Death Angel. Bahkan mobil pun dilempar dan meledak. Samira terjatuh, kucing Frodo pun terlepas. Samira terlihat panik dan mencoba bersembunyi di bawah mobil. Dia terlihat ketakutan dan mencoba menenangkan diri. Death Angel meloncat ke atas mobil.
Kaki Semira pun terjepit, dia merasa kesakitan dan mencoba untuk melepaskan diri. Semira akhirnya selamat dan dia terus berlari untuk bersembunyi. Di tempat lain terlihat Erik sedang bersembunyi di dalam air dan mencoba keluar karena hampir kehabisan nafas. Saat dia masih ngos-ngosan, dia pun melihat kucing Frodo. Mereka pun bertatapan. Kucing Frodo seperti ingin memberitahukan dan mengajak Erik ke suatu tempat. Ternyata diajak untuk bertemu Samira. Itulah kucing Frodo yang sangat dekat dengan Semira. Akhirnya Semira pun bertemu dengan Erik melalui insting seekor kucing agar mereka bisa bertemu. Akhirnya mereka berdua bersama dan melanjutkan perjalanan. Semira dan Erik berlari untuk menuju ke pelabuhan South Street. Mereka akan mencoba lewat jalan lorong bawah agar lebih aman. Erik mencoba membuka pintu kaca yang terganjal. Suaranya bisa membuat terdeteksi oleh Death Angel. Akhirnya Death Angel pun datang. Mereka pun terus berlari. Strategi Erik memecahkan kaca mobil agar alarm berbunyi pun berhasil. Death Angel tertuju pada mobil. Mereka pun masuk dengan selamat. Mereka terus masuk ke dalam dan melangkah dengan sangat hati-hati. Sedikit suara bisa berbahaya. Death Angel muncul di depan mereka. Mereka harus mundur dan geser secara perlahan. Mereka harus melewati terowongan air. Samira melihat Death Angel tepat di atas mereka. Air terowongan semakin dalam, hampir sebatas leher. Erik terlihat panik, nafasnya mulai sesak. Samira mendatangi Erik mencoba menenangkannya. Death Angel mulai masuk terowongan. Suara Erik bisa terdeteksi oleh Death Angel. Akhirnya Death Angel mengetahui keberadaan mereka. Mereka bergegas harus segera keluar dari terowongan. Semira memasukkan Cat Frodo ke dalam tas anti air. Mereka hampir sampai ke ujung terowongan. Death Angel mengejar dan kecebur ke selokan dalam. Salah satu kelemahannya adalah di air tidak bisa bertahan. Satu Death Angel tewas, masih banyak yang lain. Semira dan Erik pun selamat sampai ke permukaan. Mereka mencoba naik. Cat Frodo juga selamat. Dengan sebuah perjuangan, mereka pun selamat dan mencoba keluar dari terowongan. Akhirnya mereka sampai ke sebuah gereja.